Baik, kita kembali lagi dalam diskusi kita webinar serial menuju Munas kelima PKS yang pada kesempatan hari ini mengangkat tema peran partai politik dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Setelah tadi materi pertama oleh Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo, kita akan lanjutkan penyampaian materi selanjutnya dari Dr. Ahmad Heriawan selaku Wakil Ketua Majelis Syuro PKS atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Kang Aher. Beliau juga merupakan Gubernur Jawa Barat 2 periode dengan berbagai prestasi yang ditorehkan. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir tengah-tengah kita. Kita akan langsung sapa Kang Aher. Assalamualaikum. Baik, silakan Kang Aher bisa menyampaikan materinya dalam waktu sekitar 15-20 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya kagumi, Bapak Letjen TNI Agus Wijoyo selaku Gubernur Rehmanas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dan tentu teman-teman PKS TV, moderator dan seluruh kru yang hadir, dan Bapak Ibu yang membersamai acara webinar kita Stadium Jenderal Kebangsaan Part 2 ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu ketika kita membincangkan peran parpol dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, nampaknya kita harus sedikit melihat gagasan dasar bernegara, termasuk juga kembali menegaskan tujuan bernegara sebagaimana tadi sudah diungkap oleh Bapak Agus Wijoyo, juga karakteristik demokrasi dan di mana fungsi dan peran partai politik dalam menghadirkan gagasan dasar dan tujuan bernegara tersebut, serta kita sedikit akan melihat bagaimana cita-cita politik PKS, dan pada saat yang sama juga mari kita lihat situasi terkini Indonesia di hadapan negara-negara lain secara geopolitik maupun geostrategi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya juga menghadirkan paparan ya. Ya, jadi peran partai politik dalam mewujudkan cita-cita nasional, tadi saya katakan ada gagasan bernegara. Jadi kalau kita bercerita tentang gagasan dasar bernegara, para pendiri bangsa pada tahun 45, khususnya semenjak hadirnya BPUPKI, sudah menggagas dasar negara yang tema gagasan tersebut seputar demokrasi berketuhanan, demokrasi sosial dan politik, demokrasi ekonomi dalam rangka kemakmuran bersama, dan keadilan sosial yang dimiliki dalam persatuan. Itulah gagasan dasar yang dibahas oleh para founding father kita pada saat sidang BPUPKI semenjak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Dan ada 3 tokoh menonjol saat itu, yaitu Dr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan kemudian Bung Karno ya. Pada saat yang sama Bung Karno memang paling unik pada saat itu karena dialah ketika mengungkapkan gagasan dasar sekaligus menamai gagasan tersebut dengan Pancasila. Kemudian tujuan bernegara tadi sudah diungkap oleh Pak Agus, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian tentu tujuan bernegara tersebut hadir dalam negara demokrasi modern yang kita cita-citakan bersama-sama. Ketika kita membincangkan negara demokrasi modern, maka dia punya sejumlah karakteristik, antara lain negara demokrasi modern tersebut mendasarkan pembentukannya itu pada konteks sosial. Dalam konteks Indonesia, konteks sosialnya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam negara demokrasi modern tersebut.
Saat yang sama karakter yang lain adalah memiliki lembaga perwakilan, kemudian ada pluralitas ya, yaitu konsep kewarganegaraan yang setara, tidak ada mayoritas dan minoritas tadi menurut Pak Agus tadi sepakat dengan ini. Dan kemudian tentu saja dalam konteks demokrasi ada suksesi kepemimpinan. Oleh karena itulah mari kita lihat peran partai politik ya, tujuan partai politik atau peran partai politik. Nah tentu saja gagasan dasar bernegara, tujuan bernegara, dan demokrasi modern tersebut pasti memerlukan sejumlah instrumen. Instrumen penting dalam negara demokrasi modern adalah partai politik ya. Tentu saja partai politik hadir dalam negara demokrasi, kemudian ada proses demokrasi berupa pemilu, dan terpilihlah pejabat-pejabat politik, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Ya, tadi disebut sebagai presiden, wakil presiden, atau cakada dan wacakada ya. Kita bisa melihat bagaimana tujuan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 10 ya. Ada tujuan umum. Yang pertama mewujudkan cita-cita nasional. Jadi partai itu mewujudkan cita-cita nasional yang tadi disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Kemudian menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Itu tujuan partai politik ya. Kemudian mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tujuan khususnya adalah yang pertama meningkatkan partisipasi politik bagi anggota dan masyarakat. Yang kedua tadi disinggung banyak oleh Pak Agus, yaitu memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu partai politik punya platform, punya cita-cita politiknya yang ada pada platform tersebut, punya gagasan bernegara yang ada pada platform tersebut, dan gagasan tersebut manakala hadir sebagai pemenang dalam pemilu itu bisa dilaksanakan dengan ciri khas partai politik masing-masing, tentu dalam koridor dasar negara Pancasila dan dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk juga fungsi partai politik dan peran secara khusus adalah membangun etika dan budaya politik. Di pasal 11-nya ya, ini adalah fungsi partai politik sebagai pendidikan politik. Dengan pendidikan politik, masyarakat Indonesia memahami hak dan kewajibannya, kemudian mencintai negaranya, dan kemudian secara bersama-sama bersemangat membangun masa depan negaranya. Itu adalah tujuan dan maksud dari pendidikan politik. Kemudian penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian fungsi partai politik juga sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat kita. Karena itu para pengurusan anggota parpol tentu harus sangat dekat dengan masyarakat, karena dia adalah penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat itu sendiri. Kemudian partisipasi politik warga negara seluruh Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Ternyata pasal 11 ini, kalau pasal 10 tadi partai politik memiliki peran untuk melaksanakan platformnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di pasal 11 disebutkan dengan tegas, partai politik juga memiliki fungsi menjadi rekrutmen atau memiliki fungsi untuk merekrut ya proses pengisian jabatan politik. Jadi jabatan politik seharusnya sebaiknya diisi oleh kader-kader partai politik supaya memahami seluk-beluk persoalan politik dan karakteristik politik supaya memiliki keberpihakan pada masyarakat banyak. Kemudian itu peran partai politik ya. Nah, kita sekarang melihat bagaimana cita-cita politik PKS dalam rangka apa yang kita jelaskan tadi. Di platform kita menemukan kalimat yang insya Allah ini cita-cita besar kita ke depan. Pertama, atau kalimat tersebut berbunyi mewujudkan Indonesia menjadi negara yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya, yaitu bangsa Indonesia tentu saja, menjadi kontributor peradaban bagi manusia, dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tentram dan damai. Ini ada cita-cita besar politik PKS kita, diwujudkan dalam bentuk visi dan misi. Visinya adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi jelas tadi kita sebutkan bahwa dalam gagasan bernegara ada tujuan bernegara. Katanya tujuan bernegara tersebut menjadi visi dari partai, termasuk tentu saja PKS ya, menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
dan misinya adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani atau civil society yang adil, sejahtera dan bermartabat yang diridhoi Allah dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita tadi kasih highlight ya, penekanan tentang rahmat keadilan. Apa yang dimaksud dengan rahmat keadilan yang kita pahami, dia adalah menghadirkan wasatiyah, menghadirkan garis tengah ya antara Islam, garis tengah Islam atau moderasi Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Jadi kita memahami, meyakini bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring tanpa saling meniadakan identitas kebangsaan dan identitas keagamaan, yaitu Islam dalam konteks PKS bisa berjalan seiring bahkan saling menguatkan. Kemudian wasatiyah juga punya makna bahwa tasamuh ya, memiliki toleransi terhadap perbedaan, baik perbedaan cara pandang politik, perbedaan kebijakan publik, dan juga termasuk toleransi terhadap perbedaan keyakinan, termasuk toleransi dalam urusan praktik ibadah ya, perbedaan pendapat fikih di lapangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Itu masuk dalam rahmat keadilan. Kemudian siasa atau politik adalah masuk kategori bab fikih dalam pemahaman agama kita, bukan bab akidah ya. Karena itu Imam Ghazali mengatakan jika dalam fikih ada kelapangan, ada toleransi yang sangat luas, ada perbedaan pendapat yang sangat luas, maka terlebih lagi dalam urusan politik atau ijtihad politik atau ijtihad siasa. Dan berikutnya adalah menghadirkan kepemimpinan masyarakat dan bangsa yang menunaikan hak seluruh komponen bangsa dan dengan adil ya. Jadi rahmat keadilan tersebut punya makna bahwa ya kepemimpinan masyarakat dan bangsa harus menunaikan haknya kepada seluruh komponen bangsa tanpa pandang bulu ya, lintas agama, lintas etnis, lintas bahasa, lintas suku bangsa, dan seluruh kebinekaan yang ada pada negeri ini. Kemudian secara khusus tentu menunaikan hak-hak semua orang, kelompok dan golongan sesuai dengan bingkai maqasid ya dalam bahasa agama, yaitu tujuan-tujuan luhur, nilai-nilai keagamaan kita. Ada 5, ada hifdzuddin, ini bisa dalam bentuk modern saat ini memperkokoh pemahaman dan pelaksanaan praktik agama yang sesuai dengan Pancasila, memperjuangkan kebebasan beragama, itu masuk kategori hifdzuddin. Hifdzun nafas ya, menjaga jiwa, memperjuangkan UMR yang layak, mencegah trafficking, itu masuk dalam kategori menjaga jiwa. Menjaga akal, hifdzul akli, menaikkan IPM dan APK, indeks pembangunan manusia, dan angka partisipasi kasar pendidikan kita, itu dalam rangka menjaga akal ya. Jadi tidak saja menjaga akal tersebut menjauhkan masyarakat dari barang-barang yang memabukkan, yang merusak akal, tapi menaikkan IPM dan APK pun masuk kategori menjaga akal warga negara, termasuk hifdzun nasl, menjaga keturunan ya, menjaga menjaga generasi ini dengan kesehatan reproduksi dan family planning, itu juga masuk kategori hifdzun nasl. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta, menghapuskan pungli, menetapkan APBD/APBN yang tepat sasaran, memperjuangkan kebebasan usaha, itu masuk kategori hifdzul mal. Jadi inilah makna maqasid yang dimaknai dengan makna kekinian, jadi mulai hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akli, hifdzun nasl, hifdzul dan hifdzul mal. Hifdzuddin nanti menjaga agama, hifdzun nufus menjaga jiwa, hifdzul akli menjaga akal ya, menjaga akal pikiran, dan hifdzun nasl menjaga keturunan dan kesehatan generasi, termasuk hifdzul mal menjaga kehormatan harta benda. Hadirin sekalian, tentu hal-hal tersebut terlaksana dalam proses politik ya. Dalam proses politik, hal-hal besar tadi terlaksana dalam proses politik. Nah, tentu saja dalam koridor politik, rahmat keadilan kita fokuskan pada bahwa kehidupan politik kita itu membangun sebuah keseimbangan ya antara peran negara dan peran civil society pada saat yang bersamaan. Ya, kita tidak ingin peran negara terlalu menonjol sehingga tidak ada hak untuk diberikan pada civil society. Civil society juga tidak terlalu menonjol, tapi yang kemudian menghilangkan hak-hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi yang harus hadir adalah negara dan civil society satu sama lain bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Itu yang kita harapkan bersama.
Dan dalam platform PKS ada langkah utama untuk mewujudkan rahmat keadilan tadi, membangun sistem ketatanegaraan yang baik, membangun sistem politik yang stabil, dinamis dan efisien, membangun sistem penegakan hukum yang adil, membangun sistem hankam yang mantap. Itu adalah bagian dari rahmat keadilan yang kita inginkan bersama-sama. Kemudian kita juga ingin menjadi kontributor peradaban. Selain rahmat keadilan juga kontributor peradaban. Nah, kontributor peradaban ini tentu akan hadir manakala kita sebagai bangsa mampu menghadirkan human capital, mampu menghadirkan generasi bangsa yang memiliki dua sifat besar. Yang pertama sifat moralitas dan yang kedua sifat profesionalisme. Ya, jadi anak bangsa ini kalau semata-mata bermoral tanpa profesionalisme mungkin menjadi bangsa yang baik tapi tanpa kemajuan. Sebaliknya kalau kemudian profesionalisme tinggi tapi tanpa moralitas, boleh jadi ya menghadirkan kemajuan tapi saat yang sama juga menghadirkan kejahatan dan ketidakharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, generasi yang menjadi human capital yang memiliki karakter besar yaitu moralitas dan profesionalisme itu hadir di bumi Indonesia, ya, Trigatra tadi yang disebutkan oleh Pak Agus, yaitu geografis, kekayaan alam dan sumber daya manusia. Kemudian lewat geostrategi yang dilakukan, kemudian kita mengolah alam semesta yang Allah anugerahkan kepada kita, bumi, laut, dan udara, dengan pendekatan teknologi untuk kemajuan ekonomi, dan tentu saja pada saat yang sama kita dengan keramahan lingkungan. Ya, jadi pembangunan ke depan itu untuk sebuah pembangunan yang membangun kesejahteraan dan keberlanjutan, ada tiga tanah besar yang harus kita kelola dengan baik, selain human capital, yaitu teknologi, ekonomi, dan environment atau lingkungan. Ya. Kemudian strateginya, Bapak Ibu sekalian, strategi mewujudkan peran peradaban tersebut tentu ada inklusi iptek, di mana hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan bisa diakses oleh masyarakat banyak. Ya. Karena pepatah Eropa mengatakan the original wealth is knowledge. Ya. Jadi sumber kemakmuran sebuah bangsa adalah dikuasainya knowledge, dikuasainya ilmu dan teknologi. Saat yang sama juga kita ingin dalam strategi menghadirkan peran peradaban tersebut ada inklusi keuangan, ya, di mana urusan-urusan keuangan yang dikelola negara untuk kemakmuran rakyat itu bisa diakses oleh masyarakat sebanyak-banyaknya. Tentu ini perlu perbaikan ke depan karena akses keuangan terhadap perbankan di negeri kita masih cukup menyulitkan bagi masyarakat secara umum, ya. Ini perlu literasi keuangan yang sangat kuat, dan saat yang sama juga perlu ada regulasi yang memudahkan inklusi keuangan yang terbuka bagi masyarakat secara luas. Kemudian saat yang sama kita punya aset, ya, berupa kekayaan alam yang sangat luar biasa. Nah, aset ini juga perlu ada penataan aset. Jangan sampai aset kita dikuasai oleh segelintir orang yang kemakmurannya mungkin akan terbatas dinikmati oleh segelintir orang tersebut, tapi aset ini harus dinikmati oleh banyak orang. Dan tentu saja kita memiliki program reforma agraria, ini menjadi bagian dari penataan aset. Saya lanjutkan tadi, pepatah Eropa ternyata tidak hanya sampai di knowledge, tapi di land juga. Orang Eropa mengatakan, atau pepatah para pakar mengatakan bahwa the original wealth is knowledge and land. Jadi sumber kemakmuran sebuah bangsa adalah terkuasainya iptek, knowledge, dan land, dan lahan. Jadi masyarakat memiliki lahan masing-masing yang cukup untuk kemakmuran dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu ini semua akan memicu stabilitas pertumbuhan yang baik manakala ada inklusi iptek, inklusi keuangan, dan penataan aset. Dan insya Allah juga penataan aset akan menghadirkan pemerataan, dan insya Allah keberpihakan pada lingkungan akan menghadirkan keberlanjutan pembangunan kita terus-menerus bisa diperbaharui, tidak habis dengan dimakan waktu, tapi pembangunan kita adalah pembangunan yang terus bisa diperbaharui demi kelanjutan kemakmuran bersama-sama. Hadirin sekalian, berikutnya adalah ini kondisi Indonesia hari ini. Kalau kita melihat Global Competitiveness Index, ya, indeks daya saing global Indonesia, dari 12 poin daya saing, kita ternyata masih cukup lemah, ya. Hanya rata-rata di atas 50 ranking kita. Ranking 50 dari 141 negara yang disurvei.
kita masuk 10 besar hanya di 1 poin di antara 12 poin ya, di antara 12 indeks, 12 poin, yaitu ya, apa namanya, di size market, di pasar yang cukup luas. Pasar yang besar itu dimiliki oleh Republik Rakyat Tiongkok yang paling besar, dan kita adalah nomor 7. Itu saja yang kemudian di bawah 10, yang lainnya masih di atas 50, dan keseluruhannya kita indeks daya saing global kita itu ranking 50 dari 140 negara yang disurvei. Kemudian ini Indonesia Economic Outlook, teropong Indonesia masa depan. Ternyata meskipun tadi di urusan indeks daya saing global kita masih cukup rendah dibanding negara-negara yang lain. Kita ada di menengah atas ya, 50 dari 141. Tapi ternyata ketika kita mampu membangun dengan baik di masa depan, ketika kita bersatu, ketika kita menyatupadukan potensi yang kita miliki, memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki, dikelola oleh sumber daya manusia yang moralis dan profesional, maka insya Allah kita akan mencapai tujuan kemakmuran kita yang lebih baik lagi. Karena ternyata mereka meramalkan kita luar biasa, ramalan mereka membuat kita makin optimis ya. McKinsey Global Institute umpamanya meramalkan bahwa tahun 2030 Indonesia akan masuk menjadi kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia. Sementara PricewaterhouseCoopers ya, kemudian meramalkan Indonesia pada tahun 2050 menjadi negara dengan kekuatan kelima di dunia. Dan Standard Charter bahkan lebih hebat lagi, 2030 kata Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi ke-4 terbesar di dunia. Ini luar biasa ya. Ini adalah ramalan-ramalan pihak luar terhadap kita. Tentu saja ini bisa terjadi manakala kita menyatupadukan potensi SDM kita yang kemudian memiliki komitmen bernegara, berbangsa, komitmen pada Pancasila dan dasar negara 45, kemudian dibangun dengan pembangunan manusia seutuhnya yang memiliki moralitas dan profesionalisme, kemudian dihadapkan pada pengolahan sumber daya alam yang sangat melimpah, SDM yang baik, yang profesional tersebut, ketika kemudian diarahkan oleh negara secara bersama-sama mengolah sumber daya alam yang sangat melimpah, maka akan hadirlah sebuah kemakmuran. Dan tidak mustahil ekonomi Indonesia Economic Outlook pada tahun 2030 sampai 2050, tidak mustahil kita optimis kita menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima paling tidak di dunia. Tentu ini mengharuskan persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat kuat, tidak banyak ribut gitu ya. Kalau ada perbedaan pendapat dikelola dengan cara yang baik, dan banyak hal saya kira dalam pengelolaan negara yang terus kita sebagai bangsa harus memperbaiki. Jangan-jangan kita khawatir kita dibuat terus di sosmed ribut dan lain sebagainya. Jangan-jangan memang ini adalah sebuah rekayasa pihak luar untuk supaya kita ribut terus, dan kemudian apa yang kita ingin capai tahun 2050 sampai tahun 2030 sampai 2050 tidak tercapai. Jangan-jangan seperti itu. Makanya kita harus sadar, sesadar-sadarnya sebagai bangsa, mari kita satu padukan kekuatan kita sebagai anak bangsa, kemudian kita hadapkan semua kekuatan kita untuk mengolah sumber daya alam dengan baik, dan kemudian hasil pengolahan tersebut kita tingkatkan pendapatan kita dan kesejahteraan kita insya Allah. Kemudian ini adalah real GDP growth, pertumbuhan pendapatan domestik bruto di berbagai kawasan ya. Ternyata dari mulai tahun 2008 sampai 2010 selama 10 tahun itu Cina paling hebat pertumbuhannya 129%, India 87%, tapi kita pun dalam kelompok ASEAN, jadi kita dikelompokkan di ASEAN. Ternyata tumbuhnya juga cukup tinggi 50%. South Korea ini tumbuh 35%, dan Taiwan, kemudian Jepang ternyata dia malah minus pertumbuhannya 15%. Uni Eropa bahkan minus pertumbuhannya 21%. Nah, sehingga tidak salah kalau banyak orang menyebutkan bahwa abad ini adalah abad Pasifik ya. Kalau ada abad Atlantik, sekarang ada abad Pasifik gitu. Karena kemajuan-kemajuan ternyata ada di kawasan Asia pada saat ini. Tadi sekalian, kemudian ini adalah estimasi ada 90 juta masyarakat Indonesia yang menjadi kelas menengah baru. Kalau antara 2010 sampai dengan 2030 ada pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ya. Kalau pertumbuhan ekonominya itu ada pada posisi 5-6%, maka akan ada 90 juta kelas menengah baru. Kalau kemudian pertumbuhannya bisa sampai 7% lebih, maka
kelas menengah baru kita akan sampai di 125 juta orang. Inilah ramalan-ramalan tentang Indonesia manakala kita bisa membangun dengan baik dan benar, dan kita bisa bersatu sebagai bangsa tentu saja. Dan langkah utama untuk ke arah sana dalam platform PKS adalah transformasi sektor pertanian dan SDA lain. Saya kira itu yang saya kemukakan tadi, mendongkrak daya saing industri nasional, membangun sektor berdaya ukit tinggi untuk menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis SDM, iptek, dan seni budaya, dan menciptakan harmoni kehidupan masyarakat dengan lingkungan hidup. Dan ini adalah tantangan bagi kita semuanya, tantangan antara tradisi versus modernisme dan kosmopolitanisme. Ternyata ya pada posisi di mana kita punya tradisi yang baik, di hadapan kita ada ancaman terhadap budaya bangsa. Mudah-mudahan tradisi kita bisa adaptif pada modernisme, sehingga modernisme dan kosmopolitanisme itu tidak merusak tradisi, tapi mewarnai tradisi kita. Tradisi kita mewarnai modernisme, dan modernisme menjadi bagian dari semakin majunya tradisi kita. Itu harapan kita, ya, bukan malah ancaman budaya luar mengancam budaya bangsa yang kita miliki. Yang kedua, negara integralistik versus civil society. Ini hasil penelitian menyebutkan orang makin makmur katanya makin sulit diatur. Insya Allah kita sebagai bangsa bukan begitu keadaannya, justru civil society dan negara saling bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kita sadar bahwa negara tidak mungkin mewujudkan segala-galanya, tapi negara bisa memfasilitasi bersama civil society secara bersama-sama bisa mewujudkan cita-cita nasional kita. Ada musyawarah mufakat versus digital demokrasi. Ini teknologi ya, bisa memudahkan musyawarah mufakat kita menuju voting di mana-mana gitu ya. Padahal ya sepanjang kita bisa musyawarah mufakat kan itu yang harus kita pertahankan gitu. Kemudian tantangan kita ke depan juga kesejahteraan materi versus kebahagiaan spiritual. Seharusnya hadir keseimbangan antara kesejahteraan di bidang materi, pada saat yang sama juga bahagia secara spiritual. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketidakseimbangan berakibat kemiskinan spiritual, atau kesejahteraan materi justru bukan tidak dibarengi dengan kebahagiaan spiritual, tapi malah dibarengi dengan kemiskinan spiritual. Tentu ini harus diantisipasi sebaik-baiknya oleh kita semuanya, dan tentu saja peran parpol menjadi sangat penting dalam konteks demokrasi, dalam konteks mewujudkan negara. Ternyata parpol punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya berupa melaksanakan platformnya sebagai sebagai cara untuk mencapai cita-cita nasional. Jadi setiap pemenang maka dia berkesempatan untuk menghadirkan platformnya untuk mencapai cita-cita nasional. Dan saat yang sama partai politik juga memiliki kesempatan untuk membangun SDM-nya untuk memegang jabatan-jabatan politik, dari mulai jabatan politik yang paling bawah sampai jabatan politik yang paling tinggi, yaitu kepala negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran partai politik dalam mewujudkan cita-cita nasional. Mudah-mudahan kita menjadi bagian tak terpisahkan dari cita-cita nasional tersebut, dan PKS menjadi bagian penting, dan tidak ada keputusan nasional ke depan kecuali ada peran partai politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Aher, luar biasa materinya. Beliau sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS bahkan mengajarkan pada kita nilai-nilai values dalam agama Islam yang menjadi dasar dalam kita berpartai di PKS. Memang sebagai partai politik Islam yang berada dalam naungan NKRI, ya kita, Kang Aher tadi menunjukkan bahwasanya ajaran-ajaran Islam, hal-hal yang terkait dengan syariat itu menjadi nafas dalam perjuangan kebangsaan, dan itu ditunjukkan pula oleh para pendiri bangsa kita ketika mereka membangun bangsa ini, tanpa melupakan ataupun juga dengan semangat yang sama sebetulnya dengan semangat kebangsaan kawan-kawan lainnya, baik itu dalam hal toleransi, tadi Kang Aher menyampaikan tentang tasamuh, ataupun juga dalam rincian mengenai maqasid syariah misalnya. Tadi Kang Aher menyatakan hal-hal yang sangat implementatif dalam perjuangan kita sebagai partai politik. Saya ke Kang Aher tadi Kang Aher membahas cukup panjang, dan menurut saya sangat menarik karena apa yang disampaikan Kang Aher dengan hal-hal yang sangat implementatif dalam kebijakan ataupun juga sangat sesuai dengan semangat kebangsaan kita, namun punya
value, bahkan mungkin bahasanya pun juga menggunakan bahasa Quran, ataupun juga beberapa kajian-kajian fikih mungkin yang tadi Kang Aher sampaikan. Walaupun mungkin di masa lalu Indonesia pun juga pernah mengalami, bahkan awal-awal kemerdekaan kita, penyusunan konstitusi yang diawali melalui forum Dokurit Sujun di Cosakai atau BUPUPK, yang dilanjutkan dengan Dokurit Sujun di Inkai atau PPKI yang kita kenal, dan akhirnya membangun konstitusi kita, dasar negara kita. Ya, mereka pun juga membangun narasi untuk membangun fondasi bangsa kita ini juga dengan narasi yang Kang Aher sampaikan. Dan mungkin di masa sekarang terkesan hal-hal yang seperti Kang Aher sampaikan nih berada dalam awang-awang, atau mungkin saja dianggap sebagian pihak ya hanya pandangan internal PKS dan kurang implementatif. Sebetulnya seperti apa yang ingin Kang Aher sampaikan? Apakah nilai-nilai ini adalah hidup dalam masyarakat kita, hidup dengan kondisi kekinian, bahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus juga sesuai dengan tantangan era milenial sekarang? Menurut Kang Aher seperti apa, Kang Aher? Ya, tentu gagasan itu pasti ada rujukan ya, ada sumbernya ya. Diskursus tentang Indonesia masa depan atau cita-cita Indonesia semenjak zaman BPUPKI dulu sampai zaman sekarang kan terus berkembang ya. Tentu saja kita memahami, saya sering terngiang dengan kalimat Bung Karno ya. Dia katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, tapi saya adalah penggali nilai-nilai Pancasila dari bumi Indonesia. Dan ketika dielaborasi lebih lanjut kan, saya baca buku-buku Bung Karno lebih lanjut, termasuk di pidato-pidatonya yang lain, termasuk di bawah benar revolusi, ya dia secara nyata berkali-kali menyebutkan bahwa nilai-nilai tersebut ya berasal dari agama, berasal dari tradisi yang berkembang, berasal dari kearifan lokal gitu. Dari situlah kemudian hadir narasi-narasi besar bangsa ini untuk menuju masa depan. Dan tentu dengan membahasakannya dengan bahasa yang lain, hari ini juga kita gali terus ya. Gali terus sejumlah nilai-nilai tersebut dari berbagai sumber, dan sumbernya saya kira tidak berubah ya, tetap aja agama dan tradisi. Dan kemudian kekuatan kita kan luar biasa, bagaimana tradisi yang demikian kaya raya tersebut kemudian kita hadirkan sebagai pikiran yang lebih luas, menjadi pikiran bernegara, dan kemudian kita wujudkan dalam berbagai kebijakan secara nyata. Jadi tinggal sekarang kan persoalannya adalah dari sumber-sumber nilai tersebut ya, yang digali oleh para founding fathers sampai kita pada saat ini. Tentu saja kita harus membumikannya dengan baik, membahasakannya dengan baik ya. Saya tadi tentu mengungkapkan sejumlah nilai yang biasa disebut sebagai maqasid ya. Maqasid itu kan sebetulnya nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang rumusannya diambil dari para pakar yang beragama Islam gitu ya, para pakar Muslim. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mengapa ini perlu dihadirkan kembali dalam bahasa kekinian, sebab saya melihat teman-teman yang seangkatan kita nih sebenarnya membahasakan dengan bahasa yang dengan narasi lama gitu ya, seperti hifdzuddin, menjaga agama gitu. Kan pembahasannya sederhana saja. Mengapa tidak taat itu salah, mengapa maksiat itu salah, mengapa murtad itu salah? Oh, karena dia mengganggu agama, karena dia menolak menjaga merusak kesucian agama. Kan hanya itu yang seringkali dilontarkan. Tapi kalau kemudian kita hadirkan dengan tema baru, yaitu memperkokoh pemahaman agama, memperkokoh kebebasan beragama, kemudian menghadirkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari agama manapun nilai-nilai tersebut lahirnya, maka itulah hifdzuddin kan begitu. Kemudian hifdzul akal. Hifdzul akal itu ya, mengapa, contohnya kan itu terus, mengapa minum-minum keras itu dilarang? Karena merusak akal. Itulah hifdzul akli kan gitu. Tapi kan tema hari ini ya menghadirkan indeks prestasi
pembangunan manusia yang baik ya, dari mulai pendidikannya, kesehatannya, daya belinya, itu adalah cara menjaga akal ya. Kemudian menghadirkan angka partisipasi sekolah dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi dinaikkan, karena dengan menaikkan angka partisipasi kasar sekolah tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita, akan berdampak pada hadirnya generasi yang bisa mengolah negara dengan baik gitu. Saya kira itu yang harus dihadirkan ke depan. Tentu bahasanya harus diungkap dengan bahasa yang lebih milenial lagi gitu ya, supaya anak-anak bangsa memahami dengan ungkapan bahasa sesuai dengan tuntutan umurnya, tuntutan zaman, dan tuntutan karakteristik zamannya. Saya kira tinggal itu persoalannya, karena itu yang dibahas dari dulu, meskipun tentu formatnya dan situasinya berbeda, tapi spiritnya sama kan. Jadi kalau saya sepakat dengan Pak Agus, kalau dulu ada Sumpah Pemuda menyatukan bangsa Indonesia untuk tidak pecah belah, perjuangannya disatukan supaya bisa mengusir penjajah, ya tentu spiritnya spirit bersatu kan. Temanya kemudian formatnya dalam bentuk Sumpah Pemuda. Nah sekarang memang perlu dicari ya gagasan bernegara, gagasan Sumpah Pemuda dalam konteks modern ya, bagaimana kita menghadirkan pendidikan politik bagi anak-anak muda kita, sehingga anak-anak muda kita sebagaimana dahulu mencintai negaranya dengan secara heroik mengusir penjajah, maka di masa kemerdekaan seperti ini bagaimana menghadirkan kesepahaman para pemuda yang secara heroik membangun masa depan Indonesia. Saya kira itu yang perlu dirumuskan ke depan. Tentu kita bisa bercerita panjang lebar ya terkait dengan bagaimana rumusan kesejahteraan dalam negara demokrasi yang sudah berhasil seperti negara-negara yang lain. Saya sering membandingkan dengan Korea ya. Mengapa saya penting membandingkan dengan Korea? Karena merdekanya bagus, beda 2 hari gitu. Tapi tingkat kesejahteraannya berbeda cukup jauh. Ada apa? Saya kira perlu kita bincangkan supaya kita bisa belajar dari orang lain untuk kebaikan kita. Gitu. Begitu, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Kang Aher, menarik sekali. Saya coba lanjutkan nih, masih terkait dengan pertanyaan yang sama. Tapi ini ada penanya dari Facebook, namanya Abi. Dan ini sama juga terkait pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara PKS memahamkan warga yang masih acuh tak acuh dengan partai politik. Nah, kenapa saya bilang ini agak sama? Karena memang berbagai riset mengenai kaum milenial, ini sebagian besar hasil risetnya salah satunya adalah menyatakan bahwa kaum milenial ini relatif acuh terhadap politik dan juga partai politik. Nah, ini bagaimana jawaban Kang Aher dalam melihat konteks ini terkait dengan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk membangun bangsa kita dan tantangan milenial yang relatif acuh terhadap politik dan partai politik. Silakan Kang Aher. Ya, tadi di tantangan yang saya kemukakan bahwa sebuah tantangan ya bagi demokrasi dan tentu saya partai politik adalah lahirnya kelas menengah baru. Satu sisi lahirnya kelas menengah baru itu diperlukan ya sebagai pertanda keberhasilan ekonomi dan sebagai penyeimbang ya, penyeimbang antara civil society dan dengan negara supaya ada keseimbangan. Tapi di sisi lain memang setiap kali ada kemajuan perekonomian, setiap kali ada kemajuan dan kemudian strata sosial dan ekonomi seseorang itu naik, pada saat yang sama kemudian agak-agak sulit diatur gitu ya. Itu penelitian ya. Penelitian di berbagai kampus di Amerika seperti itu hasil penelitiannya. Karena itu jangan heran kalau angka partisipasi politik di Amerika kan rendah ya dibandingkan dengan angka partisipasi politik di negara berkembang. Di Indonesia jauh lebih tinggi angka partisipasi politik dibandingkan dengan di Amerika. Dan pada saat ini juga di beberapa daerah pada saat pilkada sebelum-sebelumnya juga ada angka partisipasi yang hanya 55% umpamanya. Ini kan menunjukkan bahwa sudah begitu bukan apatis ya, sudah kurang memperhatikan gitu. Tapi pada konteks peran negara dan peran pemerintah terhadap perhatian pada generasi muda, pada kemajuannya dan lain-lain, ternyata mereka masih masih memerlukan dan mereka menanti peran tersebut. Jadi yang unik adalah seringkali peran pemerintah dan peran negara dinantikan kehadirannya, tapi penghargaan mereka terhadap negara dan terhadap peran pemerintah menjadi kurang begitu ya. Nah tentu ini pendekatannya adalah ya yang pertama pendekatan dari pemerintah yang harus lebih banyak memperhatikan masyarakatnya. Yang kedua tentu saja urusan pendidikan ini ya kewarganegaraan kelihatannya.
Saya rasa pendidikan kewarganegaraan ini mungkin saya juga meminta kepada Pak Agus Wijoyo supaya diperkokoh lagi pelajaran-pelajaran kewarganegaraan. Nampaknya yang biasanya disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, nampaknya hari ini saya lebih sepakat kalau pendidikan kewarganegaraan itu disiapkan oleh Lemhanas kelihatannya. Justru Lemhanasnya yang mengukur ya seperti apakah seharusnya warga negara punya keberpihakan pada negara, memahami tugas-tugasnya sebagai warga negara, memahami hak-haknya sebagai warga negara. Saya kira sangat pas ini. Nanti mungkin kalau saya di darat bisa ngobrol panjang dengan Pak Agus. Saya pernah mendapatkan ada seorang profesor UI, saya lupa namanya, seorang perempuan. Saya pernah hadir dalam satu seminar di PBNU ya. Ini kira-kira 4 tahun yang lalu. Dia menjelaskan tentang kewarganegaraan yang sangat unik yang baru saya dengar ya dari si ibu profesor tersebut. Namanya saya lupa. Saya bergumam dalam hati kalau saja pelajaran kewarganegaraan si profesor ini diajarkan secara tuntas bagi warga negara, nampaknya kecintaan bagi warga negara sangat bisa dibangun kembali. Nah, saya cerita ini karena ini sangat pas kaitan dengan partai politik. Pada saat yang sama juga ketika kepercayaannya dan rasa kebutuhannya pada negara itu bagi kelas menengah seringkali menurun, ya otomatis pada partai politik sebagai penyelenggara negara, kan partai politik unsur yang penting ya bagi penyelenggara negara. Gak mungkin ada penyelenggara negara tanpa partai politik kan. Kan yang menang itulah yang kemudian jadi penyelenggara negara di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Dan itu pasti berasal dari partai politik. Kalau di daerah masih ada calon independen, tapi kan di pusat, di pemerintah pusat kan tidak ada calon independen sama sekali. Jadi tidak akan pernah mungkin ada presiden tanpa partai politik. Jadi dengan demikian partai politik kan perannya sangat amat penting kan gitu. Nah, tinggal kemudian ke depan tentu partai politik harus menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat. Gitu. Disitulah pentingnya pendidikan politik dan kaderisasi politik yang baik. Saya tentu saja ingin sistematis ya dalam arti bahwa ketika kemudian partai politik menghadirkan kaderisasi dengan baik, kemudian lahirlah kader-kader bangsa, calon-calon pemimpin politik, maka ya si calon pemimpin politik ini sudah matang kan dengan keberpihakannya pada negara dan rakyat. Saya terus terang di situasi seperti sekarang ini kurang begitu happy kalau ada tokoh ya yang tidak pernah di partai politik kemudian jadi kepala daerah. Apalagi tokohnya katakanlah pebisnis begitu atau tokoh apapun ya. Kita khawatir mereka itu tidak masuk di parpol. Kalau masuk di parpol, dia belajar ya di kaderisasi bagaimana dia sebagai seorang politisi, calon pemimpin bangsa, kemudian berpihak pada bangsa dan negara. Pasti tahu cara berpihak, cara mengelola APBN dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba seorang pebisnis ya, yang tidak ada latar politik sama sekali atau kecil banget latar politiknya, kita khawatir kan ketika jadi kepala daerah justru yang ada pada kepalanya bukan keberpihakan pada rakyat, tapi bagaimana keberpihakan pada bisnis dia, itu persoalannya. Oleh karena itu saya sepakat dengan pasal 11 di Undang-Undang Nomor 2 2008 bahwa salah satu fungsi partai politik adalah menghadirkan kader calon-calon pejabat politik. Ya, jangan kasih pada orang lain sebetulnya ya, kasih kepada orang partai politik yang memiliki pemahaman tentang perpolitikan, tentang cara bagaimana berpihak pada anak bangsa, negara, dan bagaimana cara memajukan negara. Karena kejiwaannya akan sangat lain orang parpol menjadi pemimpin politik dengan orang yang bukan dari parpol jadi pemimpin politik. Saya kira seperti itu ya. Itulah ya, tentu saja termasuk orang yang memiliki keberpihakan pada bangsa negara adalah kelompok-kelompok kekuatan negara seperti TNI, seperti Polri, itu sudah dipastikan karena memang pekerjaannya mempertahankan negara. Dan di masyarakat sipil tentu yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat banyak adalah ya kader partai politik. Oleh karena itu kaderisasi harus menjadi sangat penting untuk mewujudkan keberpihakan tersebut ketika parpol memerintah dan kemudian keberpihakan sangat jelas dan sangat nyata dirasakan keberadaannya bagi masyarakat. Insya Allah nampaknya para milenial juga akan simpati kepada partai politik pada saatnya nanti. Terima kasih. Karena ada pertanyaan yang sama nih sebagai bagian dari pendalaman apa yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa partai politik yang paling tahu dan perubahan ataupun juga penanaman nilai dan sebagainya memang dari internal partai politik sendiri, dan itu di PKS juga. Jadi pertanyaan ini dari Ibu Ukar Rukasih, ini penanya terakhir atau komentar terakhir yang mendapatkan
hadiah pulsa ini nanti akan dikontak oleh panitia. Jadi assalamualaikum, saya mau bertanya apakah bagaimana peran partai politik selama ini terhadap pembelajaran politik yang baik, pemahaman hukum yang baik terhadap masyarakat, apakah sudah berjalan baik atau belum, dan itu menyambung dengan hal yang disampaikan tadi oleh Pak Agus. Bagaimana kira-kira Kang Her? Ya, ini tentu harus ada lembaga yang mengevaluasi ya peran partai politik tersebut. Nah, sayang di kita belum ada lembaga evaluasi tersebut. Apakah partai politik dalam perannya sebagai partai yang harusnya melaksanakan pendidikan politik dan kaderisasi sudah dilaksanakan atau belum? Ini yang seringkali belum ada evaluasinya. Yang ada adalah berkompetisi partai politik mencari suara, itu sangat jelas ya. Tapi berkompetisi partai politik melakukan pendidikan politik dalam rangka mencari suara, itu yang kemudian saya kira ke depan perlu didorong. Karena kalau kemudian kita mendapatkan suara berbasis pendidikan politik yang kita lakukan, itu kan akan kokoh ya, suaranya bukan suara yang bernuansa money politik. Nah, terkait money politik sendiri, sejumlah penelitian ya yang pernah saya baca, memang money politik terjadi subur manakala demokrasi terlaksana pada masyarakat yang pendidikannya masih belum tinggi, ditambah dengan kesejahteraannya masih belum meningkat. Biasanya money politik subur, karena ternyata di negara demokrasi seperti di Amerika, seperti di negara-negara maju kan money politik nggak laku. Yang laku adalah platform partai politik. Yang laku adalah janji politik sang kandidat, itu yang laku. Tapi di negara yang kemudian kesejahteraannya dan pendidikannya belum memadai, maka seringkali demokrasi dicederai oleh money politik, sehingga ada saya pernah menyebut, Pak Agus pernah membaca ada katanya penyakit demokrasi. Salah satunya adalah demokrasi itu kan seharusnya adalah sebuah proses mencari pemimpin, terpilih pemimpin yang terbaik dengan suara terbanyak gitu. Nah, itu akan terjadi manakala kondisi masyarakat ideal, pendidikannya memadai, kesejahteraan juga bagus. Yang diperebutkan adalah platform, yang ditawarkan adalah program kerja. Itulah yang mana yang paling menarik, itu yang dipilih oleh masyarakat. Tapi seringkali ada penyakit demokrasi manakala diterapkan atau hadir pada masyarakat yang belum memadai pendidikan dan kesejahteraannya, sehingga ya seringkali terpilih orang dengan suara terbaik tapi bukan yang terbaik. Ya, ke depan dengan pendidikan politik yang dihadirkan oleh partai politik, dengan pendidikan secara umum yang dihadirkan oleh negara, dengan kesejahteraan yang diselenggarakan oleh negara secara bersama-sama, hadir nanti masyarakat civil society yang baik. Nah, civil society yang terdidik, yang sejahtera, insya Allah akan mampu secara rasional memilih calon pemimpinnya, sehingga pada saatnya nanti ketika kita sampai pada situasi itu, terpilihlah seorang pemimpin dengan suara terbanyak dan yang terbaik pada saat yang bersamaan. Ini kita harapkan ya. Karena itulah nampaknya kita harus terus memelopori pendidikan politik bagi anak bangsa ini. Di PKS ada program kaderisasi berjenjang, sekarang sudah berjalan dengan baik, tapi harus lebih bagus lagi, lebih masif lagi gitu. Nampaknya saudara moderator, ini ke depan harus ada program kaderisasi yang isinya adalah pendidikan politik pada masyarakat semasif mungkin, sehingga masyarakat memahami kita, mengenal kita, dan akibat mengenal kita itulah mereka memilih, ya bukan karena money politik. Saya kira itu. Terima kasih. Sekarang ke Kang. Ya, saya tentu sangat apresiasi kepada Pak Agus Wijoyo ya, sebagai tentara pemikir dan intelektual. Luar biasa, dikenal seperti itu semenjak awal, sehingga kalau sekarang menjadi Gubernur Lemhanas saya kira sangatlah wajar. Tapi saya punya harapan supaya Lemhanas punya peran yang lebih kokoh lagi ke depan. Jadi urusan penataan konsensus kebangsaan, nampaknya Lemhanas harus paling depan. Karena saat ini kita khawatir jauhnya milenial ya dari pemahaman kebangsaan, sebagai yang dikhawatir oleh Pak Agus tadi, terkait dengan urusan-urusan kebangsaan secara umum, mungkin karena ya pendidikan kewarganegaraan belum kokoh, kemudian di sekolah makin cair pendidikan tersebut. Oleh karena itulah saya punya harapan yang sangat kuat kepada Lemhanas untuk menjadi lembaga terdepan mengokohkan pendidikan politik, sehingga bangsa Indonesia sangat mencintai Indonesia, dan kecintaan tersebut diwujudkan dalam pembangunan
demi untuk menghadirkan kemakmuran bersama-sama. Dan tentu saya punya harapan lagi adalah marilah demokrasi yang kita sudah bangun ini kita jaga bersama-sama. Bahwa ada masa transisi, oke, insya Allah masa transisi ada waktunya sampai kepada situasi yang ideal nantinya. Yang jelas demokrasi adalah sarana perwujudan kebebasan mengekspresikan, sarana perwujudan kebebasan mengekspresikan pendapat, mengekspresikan keyakinan, ya, sekaligus sarana untuk ikut serta untuk membangun bangsa dan negara ke depan. Karena itulah mari kita jaga demokrasi ini, transisi demokrasi berjalan dengan baik, kita hantarkan menjadi demokrasi yang ideal, tidak lagi prosedural tapi menjadi demokrasi substansi yang kita inginkan bersama-sama. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, dan juga Dr. Ahmad Heriawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, atas kesempatannya, keluangan waktu mereka berdua untuk berdiskusi, mengisi acara webinar series menuju Munas kelima PKS di tanggal 26 sampai 29 November 2020. Dan acara ini ditonton sekitar lebih dari 40.000 penonton, baik itu kader maupun simpatisan PKS di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kami semua untuk terus antusias dalam membangun bangsa ini dengan pendekatan yang konstruktif, dengan pendekatan yang partisipatif, bersahabat, dan dengan tagline Munas 5 PKS bersama melayani rakyat. PKS pelayan rakyat. Terima kasih dua pembicara kita, luar biasa. Pak Agus ini usianya sudah sangat senior tapi semangatnya luar biasa dan juga kejernihan berpikirnya, masukan-masukannya sangat bernas bagi kami semua. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Agus, sehat selalu Kang Aher. Kita tutup acara kita, alhamdulillahirobbilalamin. Kami sebagai moderator dan juga panitia semua mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.